Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami berada di booth-nya Royal Enfield yang ada di Gias 2024. Dan salah satu produk yang diluncurkan yaitu Royal Enfield Shotgun 650. Ini varian tertinggi karena dia ada 3 varian. Dan yang ini adalah varian tertingginya, top dia harganya 245 jutaan. Tapi kalau yang dilihat langsung seperti ini dia sudah dilengkapi dengan aksesoris. Nah, aksesorisnya itu dia dijual secara terpisah. Nah, kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor terbaru Royal Enfield ini? Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dari segi desain dulu. Pertama, secara tampilan dia mengusung konsep sebuah bobber karena di sini kelihatan kalau di kelas 650 lainnya dia punya beberapa varian atau beberapa tipe sebenarnya dari Royal Enfield. Sebelumnya ada Interceptor, lalu Continental GT, lalu ada Super Meteor, dan ini Shotgun 650 bergabung di lini 650 cc-nya Royal Enfield yang terbaru. Kalau dilihat di bagian depan sebenarnya masih memiliki kemiripan dengan Super Meteor, tapi ada beberapa sentuhan perbedaan seperti di covernya ini, terus di bagian stang pastinya berbeda. Lalu ke bagian tengah, nah sebenarnya tangkinya sih masih mirip-mirip, cuma dia punya warna yang cakep banget buat varian tertingginya. Nah, kalau dilihat di sini ada spion bar end. Dia aksesoris seperti yang tadi saya bilang, terus juga di sini ada lampu untuk tambahan. Ini juga aksesoris, dan di bagian tengah sini sebagai sebuah bobber dia joknya model single seperti ini. Tapi jangan khawatir, untuk berboncengan Anda bisa menambahkan joknya di bagian belakang karena di sini juga sudah ada footstep-nya untuk berboncengan. Nah, di bagian belakang lagi-lagi dia mirip seperti Super Meteor 650, baik lampu remnya maupun lampu seinnya. Nah, sekarang kita bahas dari segi dimensinya. Kalau dilihat motornya kelihatan kayak rendah, tapi ketika dinaiki ini tinggi saya sekitar 175 cm. Ini posisi duduk saya di Royal Enfield Shotgun 650. Dia punya tinggi jok 795 mm dan bobotnya sekitar 240 kg. Lalu di tengah ini dia dibekali dengan tangki berkapasitas 13,8 liter. Nah, posisi duduknya pun seperti sebuah bobber, dia stangnya rendah, tidak seperti Super Meteor yang agak tinggi. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya sih mirip seperti Interceptor, tapi stangnya masih sedikit lebih rendah. Nah, lanjut ke bagian mesinnya. Dia seperti yang saya jelaskan juga punya basis mesin yang serupa dengan Super Meteor 650 mesinnya, dan lebih tepatnya 648 cc. Dia parallel twin, di sini kelihatan headernya ada 2. Terus SOHC dengan pendingin air and oil cool. Nah, tenaganya sekitar 34,5 kW. Kemudian torsi 52,3 Nm. Keseluruhan tenaga tadi dipadu dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Lalu di bagian belakang ini knalpotnya ada 2 juga outputnya, dan ya lagi-lagi mirip seperti Super Meteor bentuknya. Nah, lanjut ke bagian depan. Di sini kelihatan dia pakai suspensi tipe upside down, lalu dipadu dengan rem tipe cakram. Oke, terus bannya dibalut dengan ukuran 100/80 ring 18 di depan. Terus di bagian belakang dia pakai peredam kejut ganda. Kemudian remnya juga cakram dari Bybre. Lalu bannya berukuran
150/70 ring 17 di bagian belakang. Dan ini kelihatan tebel, ya memang sesuai dengan tampilannya sebagai sebuah bobber. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian stangnya, ada apa aja. Nah, tombol-tombolnya sebenarnya masih mirip jajaran produk-produk Royal Enfield. Sini model engine starternya seperti ini, model yang didorong. Nah, cutoff-nya juga ke kanan. Terus di bawahnya nih ada hazard, dan di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Lalu di sebelah kiri ada pass beam dan lampu jauh. Terus ada lampu sein dan klakson. Kemudian di depan ini ada tombol untuk mengatur MID-nya. Nah, handle remnya pun bisa disetel sesuai dengan kebutuhan Anda, begitu juga dengan handle koplingnya. Nah, kalau di sini dilihat ini ada pengaturan untuk lampu karena dia menggunakan aksesoris yang terikat di crash bar-nya. Oke, karena ini adalah unit display, jadi layarnya tidak bisa dinyalain. Langsung aja kita ke area test ride buat ngerasain sedikit sensasi mengendarai motor ini. Sekarang kita test ride, ini adalah varian yang base, harganya sekitar 237 jutaan rupiah. Sebelumnya kita lihat dulu, karena di dalam tadi nggak bisa dinyalain layarnya, sekarang di sini bisa dinyalain. Nah, pertama dinyalain, dia memang mirip dengan Super Meteor 650. Sebelah sini ada speedometer, lalu juga ada panel instrumen di tengah sini, ada beberapa informasi, ada jam, lalu juga ada indikator gigi, trip A, trip B, dan odometer. Kemudian di kanan ini ada tripper navigation. Jadi di sini dia menampilkan maps tapi hanya belokan per belokan. Nah, terus gimana dengan suaranya? Coba kita nyalain. Ya kurang lebih sebenarnya masih mirip dengan Super Meteor 650 atau Interceptor atau Continental GT. Nah, sekarang ayo kita cobain. Oke, saat pertama kali dinaiki motornya masih sensasinya mirip dengan Super Meteor 650. Dari tarikan tenaganya, terus juga handlingnya sebenarnya masih mirip-mirip, tapi posisi kakinya dia agak di tengah, berbeda dengan Super Meteor yang forward control. Dia posisinya ada di bagian tengah sehingga menjadi lebih sigap. Terus buat diajak nikung-nikung rasanya juga mirip sebenarnya dengan Super Meteor 650. Jadi nggak ada perbedaan yang gimana-gimana, cuma di bagian desainnya aja. Nah, Anda mau pilih yang mana? Antara Shotgun 650, Interceptor 650, Super Meteor 650 atau Continental GT 650. Ada beberapa pilihan varian di lini 650 cc-nya Royal Enfield. Oke, kurang lebih seperti itu impresi perdana kami. Sampai jumpa di video berikutnya.